Baik, sampai jumpa kembali di Berbagi Matematika. Hari ini akan kita bahas tentang SBMPTN sesuai dengan yang saya janjikan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bicarakan tentang SNMPTN dan SBMPTN dalam perspektif jadwalnya. Hari ini akan kita tuntaskan dengan mereview SBMPTN 2021. Kalau kita lihat kuota dari SNMPTN kemarin sudah kita bahas, dan hari ini kita bahas tentang daya tampung pada SBMPTN 2021 adalah minimal 40% dari daya tampung perguruan tinggi tersebut. Itu adalah akumulasi dari daya tampung jurusan-jurusan atau program studi yang ada di PTN tersebut. Oke, sekarang akan kita mulai dengan mereview SBMPTN. Pertanyaannya mungkin adalah siapa yang boleh ikut UTBK SBMPTN 2021? Mereka adalah lulusan 2019, 2020, dan yang masih aktif 2021. Kecuali mereka yang sudah lulus SNMPTN tahun 2019, 2020, 2021. Nggak boleh mengikuti UTBK. Kalau tidak bisa mengikuti UTBK, berarti artinya adalah bahwa dia tidak boleh ikut SBMPTN 2021. Oke. Nah, mata ujiannya yang diujikan apa saja? Ini adalah tantangannya TPS atau tes potensi skolastik. Materi-materinya atau subbahannya adalah dari penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, memahami bacaan dan menulis, dan bahasa Inggris. Nah, tentunya ini pelajaran-pelajaran ini kecuali bahasa Inggris tidak diajarkan di sekolah. Oleh karena itu maka adik-adik harus mencari alternatif dalam belajar untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi UTBK 2021. Waktu untuk mengerjakan soal ini adalah 105 menit. Waktu yang 105 menit ini akan dibagi-bagi ke setiap bagian yang ada di sini, dan kemungkinannya akan diberlakukan blocking time. Kalau blocking time itu misalnya kalau sudah direncanakan bahwa penalaran umum ini adalah 20 menit, maka kita harus bekerjakan hanya penalaran umum dalam 20 menit tersebut. Sesudah 20 menit maka pindah ke subtes berikutnya dan penalaran umumnya tidak muncul lagi, tidak bisa lagi dikerjakan. Demikian seterusnya. Kemungkinannya itu masih diperlakukan seperti 2 tahun terakhir, ya. Oke. Kemudian untuk IPA, TKA Sains, tes kemampuan akademik bidang sains yang materinya terdiri dari matematika, fisika, kimia, dan biologi. Waktu yang disediakan untuk ini adalah 90 menit. Kemudian untuk yang soshum, materi yang diujikan adalah geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Dan ini adalah bagian yang pertama dari TKA soshum dalam sejarah SNMPTN, dalam sejarah SBMPTN, matematika tidak diujukan untuk soshum. Waktu yang disediakan adalah 90 menit. Tentunya sama tadi seperti ke TPS, waktu yang 90 menit ini akan dibagi-bagi untuk setiap bidang studi yang ada di sini, dan kemungkinan besarnya juga akan diberlakukan blocking time. Nah, khusus untuk yang mengikuti
campuran, maka dia harus mengikuti tadi TPS, TKA Saintik, dan TKA Soshum. Oke. Dan pelaksananya adalah semua PTN dan ditambah dengan 40 Politeknik Negeri se-Indonesia. Dan tentunya kita bertanya-tanya, untuk apa dilakukan UTBK? Kalau kita sudah mendapat nilai UTBK, maka untuk apa digunakan? Yang pertama adalah untuk SBMPTN. Jadi, UTBK itu adalah bagian dari pelaksanaan SBMPTN. Dan bisa juga dipakai beberapa PTN menggunakan nilai UTBK dalam saringan mandiri. Dan untuk tahun 2021, nilai UTBK juga akan dipakai untuk STAN. Nah, pertanyaannya adalah nilai yang mana yang digunakan? Yang digunakan adalah nilai UTBK Soshum ditambah dengan TPS. Jadi berarti apa? Kalau dia adalah IPA, maka supaya bisa ikut STAN, maka dia harus ambil bagian campuran. Jadi dia akan mengikuti TKA IPA, TKA Soshum, dan juga TPS. Kalau dia tidak mengikuti Soshum, kalau IPA tidak mengikuti mata uji Soshum, maka peluangnya untuk lulus di STAN itu sangat tidak mungkin. Karena perpaduan nilai yang diambil adalah nilai Soshum ditambah dengan TPS. Jadi, kalau mau mempersiapkan diri mulai dari sekarang untuk belajar Soshum. Kemudian tanggal-tanggal penting. Yang pertama kita harus tahu bahwa untuk mengikuti UTBK kita harus mendaftar atau membuat akun LTMPT mulai dari 7 Februari sampai 12 Maret 2021, kecuali peserta SNMPTN. Dia sudah memiliki akun pada saat mengikuti SNMPTN, dan itu bisa dipakai lagi untuk mengikuti UTBK SBMPTN ini. Kemudian pendaftaran SBMPTN 15 Maret sampai 1 April 2021. Kalau kita masih ingat, kemarin saya jelaskan bahwa pengumuman SNMPTN adalah 22 Maret. Berarti peserta yang kita ikut SNMPTN bisa mulai pendaftaran SBMPTN 15 Maret. Sedangkan yang ikut SNMPTN maka bisa dilakukan mulai 22 Maret. Kenapa? Karena kalau sudah lulus SNMPTN tidak bisa lagi ikut tadi SBMPTN. Kemudian pelaksanaan UTBK tahap pertama 12 sampai 18 April 2021. Tahap kedua adalah 28 April sampai 2 Mei 2021. Dan setiap peserta hanya bisa mengikuti satu tahap. Jadi kalau dia mengikuti tahap pertama, maka tidak bisa dia lagi ikut di tahap kedua. Jadi setiap peserta hanya ikut dalam satu tahap. Kemudian pengumuman SBMPTN, hasil SBMPTN akan dilaksanakan 14 Juni 2021. Jadi ini tahap-tahapannya, jangan sampai lupa. Dan tahap-tahapan ini akan berakhir, setiap tahap itu adalah jam 15.00 WIB. Itu waktu yang sudah ditetapkan. Nah, kalau sudah ada
kalian mengetahui tadi bahwa persaingan untuk masuk SBMPTN itu adalah sangat ketat dan juga memerlukan persiapan yang luar biasa. Karena selain materinya banyak, kemudian juga waktu yang disediakan adalah sedikit dan juga bakalan diterapkan lagi blocking time. Nah, maka saran saya adalah apa yang harus dilakukan mulai sekarang adalah belajar teori yang diujikan, yaitu mengenai TPS dan TKA yang relevan. Yang relevan itu berarti tingkat kesulitan soalnya sesuai dengan yang diujikan pada UTBK. Kemudian latihan mandiri soal yang relevan. Jadi bisa mengerjakan soal latihan supaya terbiasa mengerjakan soal-soal yang relevan dengan UTBK. Kemudian ikuti tryout di tempat yang dalam pelaksanaan dan sistem penilaian yang relevan, yaitu pada saat tryout penilaiannya dengan menggunakan IRT dan juga menerapkan blocking time. Kenapa ini perlu? Supaya kita terbiasa untuk mengikuti UTBK yang sesungguhnya. Kemudian sebelum menentukan pilihan di SBMPTN, maka lakukanlah konsultasi pemilihan jurusan sebelum menetapkan pilihan jurusan dan PTN dengan lembaga yang relevan. Mencari lembaga yang relevan sebagai bahan konsultasi gampang. Itu banyak berkeliaran di medsos. Cari aja lembaganya yang tahun-tahun sebelumnya paling banyak meluluskan siswanya ke PTN. Sudah pasti ini kalau banyak siswanya lulus ke PTN, berarti dari segi teorinya juga sudah relevan, latihannya juga sudah relevan, tryout-nya juga sudah relevan, dan konsultannya juga sudah bisa dipertanggungjawabkan dalam hal membimbing supaya kita lulus pada PTN. Oke, barangkali itu aja dari saya tentang review dari SBMPTN 2021. Saya berharap adik-adik semua bisa lulus pada SBMPTN 2021. Semoga dan sampai jumpa di lain kesempatan. Untuk hari ini sampai di situ aja dulu.